Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat archer semua, kali ini Warani Archery akan berbagi tips, sharing pengalaman bagaimana mengelola nervous, bagaimana mengelola hati kita pada saat pertandingan sehingga kita bisa bertanding dalam kondisi bahagia, dalam kondisi happy, tanpa beban sama sekali ya. Mau menang mau kalah itu urusan belakang. Yang penting kita memanah ini, kita merasakan nikmatnya memanah sama nikmatnya ketika kita latihan. Oke? Jadi sebelum kita menuju pertandingan, otomatis ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Kita tidak serta-merta datang pertandingan berharap semua kondisi hati ini normal pada saat pertandingan. Kenapa? Karena bicara masalah nervous, bicara masalah tentang psikologi ya, psikologi mental tanding kita. Sebelum pertandingan nih, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sebelum pertandingan, maka yang harus kita buat sebenarnya adalah masing-masing pemanah mengetahui, membuat, menjalin chemistry dirinya dengan alatnya, sehingga apapun setelan alat itu kita yang lebih paham. Anak panah kita maunya bagaimana, bidikan kita seperti apa, patokan kita seperti apa, kita yang lebih memahami itu. Maka kita buatlah rundown. Saat kita berjalan menuju shooting line, saat kita berdiri di shooting line, tekanan bobot kaki kanan kiri kita seperti apa, dominan depan belakangnya seperti apa misalnya ya, grip kita seperti apa, hooking kita seperti apa, line up kita, aiming kita, gap kita, dan patokan-patokan lainnya itu kita rinci buat si detail mungkin. Rundown kegiatan memanah kita buat detail. Sehingga apa? Ketika kita masuk ke shooting line, fokus kita ada pada diri kita, bukan pada skor orang lain, bukan pada perkenaan arrow kita. Karena kenapa? Ketika kita sudah memahami kondisi diri kita, kita memahami bahwa dalam kondisi seperti ini, insya Allah nih, kita yakin, hakul yakin misalnya, Allah akan menepatkan panahan kita, menepatkan anak panah kita. Ya, kita punya keyakinan itu. Bukan berarti kita tidak yakin semua apa yang terjadi di lapangan itu adalah sudah diatur oleh Allah. Tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin ya. Jadi itu yang pertama kita tulis nih. Nah, kemudian kalau saya pribadi, ini bukan doa yang khusus ya. Ini hanya sekedar zikir yang saya amalkan. Sehingga untuk apa? Fokus saya, fokus diri saya, fokus lisan saya, fokus mata saya, urusan saya kepada urusan diri saya, dan urusan saya pada saat lapangan adalah urusan saya dengan Allah ya. Tidak ada urusan dengan lawan saya, tidak ada urusan dengan naik turunnya skor, itu tidak terlalu signifikan. Karena kalau latihan kita benar, ikhtiar kita benar dari awal, alat, teknik, latihan, fisik segala macam, insya Allah persen kemungkinan juga Allah menolong kita di lapangan itu jauh lebih besar ya. Jadi ketika saya masuk shooting line, saya otomatis sudah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian saat saya pasang anak panah, saya bismillah lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum saya set up la haula wala quwata illa billah, pada saat saya mau drawing, dalam hati saya mengatakan Allahumma yassir wala tu'assir. Untuk apa? Itu menenangkan diri saya. Karena kenapa? Ketika bacaan-bacaan ini saya lakukan, maka saya yakin setiap perkenan anak panah saya itu Allah yang menancapkan. Tugas saya mengontrol teknik, mengontrol rundown tadi sehingga tidak ada yang terlewati sama sekali ya. Adapun lepasnya anak panah itu sudah haknya Allah. Ketika semua rundown ini sudah kita kontrol satu sama lain ya, semua sudah kita cek, maka urusan anak panah nancap di mana itu sudah urusan sama yang di atas ya. Berjalan menuju bantalan, anak panah apapun kena di target, bagi saya wajib istighfar, astagfirullahaladzim. Karena kenapa? Jangan sampai bagusnya arrow kita membuat kita terlalu bahagia sehingga kita melupakan rundown yang tadi. Jangan sampai rusaknya anak panah kita satu mengikutkan kerusakan yang lain, maka saya perlu istighfar ya. Ketika anak panah saya keluar dari tidak sesuai dengan apa yang harapkan, saya tinggal ngecek rundown ini, ada tidak yang salah tadi. Ketika anak panah saya bagus, maka saya juga ngecek yang rundown mana tadi nih,
seperti apa posisi saya memanah sehingga saya bisa mengulangi hal itu, ya. Nah, kemudian ini kita masih bicara sebelum pertandingan, pembiasaan, ya. Apa yang kita lakukan? Latihan fisik sebelum pertandingan itu harus benar-benar jalan latihan fisiknya sehingga kita tampil pertandingan dalam kondisi fit, sefit-fitnya. Jadi kondisi fisik kita harusnya 3 kali lipat bisa kita gunakan pada saat latihan. Jangan fisik kita sama latihan sama dengan pertandingan, KO, karena perjalanan nervous ini akan menguras tenaga. Maka kita punya tabungan cadangan fisik itu 3 kali lipat di bawah perlombaan. Kemudian yang berikutnya, latihan apa yang kita lakukan untuk pembiasaan itu? Latihan yang kita lakukan adalah kita terbiasa nih, biasakan lari sprint. Begitu kita ngos-ngosan, kita membiasakan bagaimana cara kita mengatur nafas ini. Karena pada saat kondisi nafas itu juga akan menjadi berat. Maka bagaimana caranya kita mengelola nafas itu, mengelola hati kita, detak jantung kita, berapa detik yang kita butuhkan untuk bisa menormalkan itu. Nah, berikutnya kita share lagi nih, yang kita harus lakukan adalah melakukan endurance latihan. Misal di latihan itu, di perlombaan kita harus menembakkan 100 anak panah yang saya katakan tadi, maka di latihan fisik kita normalnya bisa menembakkan 300 anak panah tanpa lelah, 3 kali lipat, ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Kalau ada partner, kita biasakan aduan. Kemudian yang harus kita biasakan juga pada saat sebelum pertandingan adalah membiasakan diri kita dengan timer. Misal waktu kita nembak itu, kalau Ricard Modern Bow, ya, itu 3 menit 6 anak panah. Maka 3 menit ini kita pembiasaan masuk shooting line. Kita lihat timer. Kita butuh 1 anak panah itu butuh berapa detik. Jeda antara 1 anak panah ke anak panah berikutnya, kita butuh berapa detik untuk menstabilkan nafas kita, menstabilkan detak jantung kita, sehingga dalam kondisi normal, ya. Jadi biasanya di pertandingan profesional nih ada timer. Kita bisa ngelihat. Kalau tidak ada timer, maka berarti irama ini harus kita nge-set betul-betul. Saya harus masuk pasang anak panah kurang lebih 3 nafas, 4 nafas, ya udah, narik, tak, jek, bidik, lepas. Pasang anak panah, lakukan ronda-ronda yang tadi, bacaan-bacaan kita, zikir kita lakukan. Sehingga apa? Fokus kita hanya pada diri kita, kita tidak fokus saya posisi mana nih. Wah, yang di sana udah skornya terlalu tinggi, ya. Misal, kalaupun itu terjadi, itu hanya sekedar iseng-isengan, ya. Kemarin alhamdulillah beberapa kejuaraan besar yang saya ikuti, pro, kemudian kejurnas yang kemarin Gubernur Cup Sultra, alhamdulillah deg-degan itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita membuat kondisi normal, ya. Kita bercanda sama teman misalnya, tapi jangan sampai mengalihkan fokus kita, ya. Ada candaan-candaan yang kita bahas di sana, ya. Jadi meskipun misalnya nih kemarin Gubernur Cup Sultra, karena saya baru main barebow lagi, baru 2 pekan kemudian ikut event, saya sudah memastikan saya tidak terlalu berharap berada di posisi puncak. Karena kenapa? Kadang-kadang pemanah mempush diri mereka lebih berat di pertandingan, sementara persiapan mereka tidak siap dengan kondisi pertandingan. Nah, pada saat pertandingan, apa yang kita lakukan di pertandingan? Kita sudah masuk nih di area pertandingan. Kita bahas tentang bagaimana mengelola perasaan kita, nervous kita, hati kita pada saat pertandingan. Nah, kita mengulangi pembiasaan kita pada saat latihan, ya. Biasanya di pertandingan harusnya sih ada bantalan yang memang disiapkan untuk kita bisa nge-save dulu nih, nge-save memori, pembiasaan, penyesuaian dengan kondisi lapangan, kondisi angin, kondisi cuaca, segala macam. Nah, kemudian rasionalkan target kita. Misal skor latihan kita 200, kita berharap pertandingan skor kita naik 300. Itu kurang rasional, ya. Sehingga apa? Kita terlalu membebani diri kita. Kita normal-normal saja. Biasanya skor latihan itu anjlok 5-15 dalam kondisi normal, atau sampai 20, ya.
Nah, jangan terlalu berharap terlalu tinggi dengan kondisi skala latihan kita yang kurang, latihan fisik kita tidak ada, kemudian kita mempush diri kita harus juara satu misalnya, akhirnya kita tidak nyaman bertanding ya. Normalkan saja kalau misalnya skor kita anjlok, ya kita sadar diri, oh iya memang ini sudah skor saya nih, ya udah latihan aja, latihan nembak, anggap aja kita silaturahim, kita sementara nembak, dapat pengalaman tanding misalnya. Tapi kalau skor kita memang udah di atas 300-an misalnya, udah skor-skor latihan kita sama skor nasional, maka kita tinggal ngontrol. Oh, anjlok karena apa nih? Oh, fisik saya kurang, ini kurang. Ya udah, normal aja. Ya udah, wajar. Ya udah, nembak seperti biasa. Kalaupun misalnya tidak kena misalnya, minimal kita tahu salahnya di mana, problem kita apa, sehingga kita tidak terlalu membebani diri kita. Pokoknya begitu bidik, oh ini harus masuk, ini harus masuk. Biasanya ketika kita lakukan itu, malah anak panah kita tambah ngawur. Karena kenapa? Proses memanah pada saat sudah bidikan itu sudah tidak boleh ada pikiran. Kita sudah hakul yakin, tak nembak. Pikiran, kontrol semua kita lakukan setelah kita nembak, koreksi, menentukan bidikan, menentukan semuanya sebelum kita setup drawing. Saat setup drawing masuk anchor, bidikan, aiming, tidak boleh lagi ada yang dipikir. Oke, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yang tadi ya, pada saat latihan, menjaga ritme. Kadang-kadang ritme kita begitu latihan beda pada saat posisi pertandingan. Kita cepet sekali, pasangan apa tak lepas. Kita lupa ngontrol, kita lupa ngecek kembali rundown kita nih, 1, 2, 3, 4 sampai bawah benar atau tidak ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang paling penting nih, kita ikhlaskan setiap anak panah yang sudah melesat lepas dari jangkauan rilis kita, maka kita ikhlaskan dimanapun mereka nancap ya. Yang penting tadi, ketika dia keluar, kita paham apa yang salah pada rundown itu, yang membuat kita stres. Kadang kita tidak paham kesalahan kita di mana. Ini kok seperti ini, kita tidak paham problem jadi mana. Apakah faktor angin, faktor alat, pengecekan alat, brace height, knocking, itu harus dicek semua. Makanya pemanah kadang-kadang ketika memanah bawa pismil, bawa paham catatan bidikannya seperti apa, patokannya seperti apa, punya rundownnya masing-masing ya. Terakhir, kualifikasi itu adalah penentuan bagan untuk apa kita bisa main di eliminasi. Kalau kualifikasi ini kita gagal ngontrol di sini, maka eliminasi kita akan jauh lebih gagal. Kualifikasi, anggap aja nih, kita kualifikasi itu sementara nyari bidikan, sementara ngontrol teknik, sementara latihan persiapan untuk aduan. Jadi memposisikan diri kita masuk ke area pertandingan itu dalam kondisi latihan. Makanya penting bagi teman-teman, latihan pun itu harus serius. Karena kalau tidak seriusnya kita bukan berarti kita cuek sama pemanah yang lain, bukan. Masuk ke shooting line. Shooting line itu area di mana fokus kita sudah harus total ke diri kita, kebantalan kita, tidak ngurusi hal yang lain. Bahkan kita menjadi orang tuli. Tuli dari apa? Tuli dari ejekan orang lain. Misalnya kalau anak panah kita ngacau, menjadi orang tuli atas pujian orang lain ketika anak panah kita masuk X. Tuli atas pressure yang dikasih lawan kita misalnya, itu harus ditiadakan ya. Belajar untuk abai semua hal. Karena kadang-kadang hidup ini kita terlalu banyak ngurusi perkataan orang, kita terlalu banyak ditekan dengan perkataan orang sehingga kita dikontrol oleh itu. Kita lupa mengontrol diri kita, padahal diri kita yang punya, mindset kita, otak kita, pikiran kita yang punya sepenuhnya. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita share kali ini bisa membantu ya. Teman-teman yang sudah berhasil nanti bisa share, bisa chat ke saya, coach udah berhasil nih ya. Yang jelas buat panahan itu happy, jangan jadi beban. Meskipun kita ngejar prestasi, jangan juga asal kondangan datang
nggak pernah latihan, nggak pernah latihan fisik, nggak pernah latihan teknik, latihan juga kurang, datang-datang pengen menang ya. Ya kalaupun menang ya itu takdir lah ya. Kalaupun menang misalnya itu hadiah bonus, tapi itu tidak akan terlalu berefek nilainya dibandingkan kita sudah mempersiapkan diri untuk kemenangan itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ikhtiarnya saja milik kita, tawakalnya milik Allah. Tapi jangan sampai kita bertawakal sebelum berikhtiar. Alat string harus bagus, anak panah harus bagus. Loh, iya harus bagus karena kita mau kompetisi. Kecuali kalau kita hanya sekedar untuk meramaikan ya silahkan, sah-sah saja. Sama nih, orang mau lomba balap motor, ada satu udah di racing full, ada satu masih standar. Ya dalam logikanya ya bisa jadi sih yang standar menang ketika Allah berkehendak. Tapi kita masuk dalam area rasional, merasionalkan yang sudah full spek tanding dengan yang standar, itu kemungkinan besar menangnya yang mana. Jadi kita rasional aja. Itulah yang kita lakukan. Ikhtiar itu adalah merasionalkan kemungkinan kemenangan kita ya. Jadi jangan sampai kita hanya modal zikir, modal doa tok saja, karena bahkan Rasulullah, bahkan para sahabat berperang waktu itu dengan kondisi terbaik, dengan persiapan terbaik, dengan taktik yang terbaik, alat terbaik, pedang terbaik, busur terbaik, kuda terbaik, semua dipersiapkan. Karena kenapa? Bukan hanya serta-merta mengandalkan doa kita kemudian kita sudah menang ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya share. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau teman-teman dapat manfaat, silahkan. Kita tidak menekankan, kita tidak membuat konten ini untuk memaksakan orang untuk subscribe, untuk like, untuk share, enggak ya. Ada manfaat antum share, bisa bermanfaat sama orang lain, mudah-mudahan jadi amal jariah. Antum mau teman-teman kawan-kawan archer mau subscribe silahkan, tidak juga tidak masalah. Intinya kita hanya mau berbagi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena tugas kita, jadilah pemanah yang bahagia siapapun yang naik podium. Jadilah pemanah yang kita bisa saling support ya, mengajarkan apa yang bisa kita tahu, apa yang bisa kita lakukan ke orang lain. Tapi perlu juga saya tekankan, untuk pemanah yang lain dalam mengajar ilmu ada adab yang harus kita dahulukan ya. Ada etika dalam mengajar ilmu. Kalau antum sudah dikasih ilmu, maka antum udah diajarin misalnya, alhamdulillah bersyukur. Tapi ingat, jaga etikanya, jaga adabnya. Karena dalam sebuah ilmu ada keberkahan yang harus kita raih ya, ada keberkahan yang menjadi tolak ukur nilai ilmu itu terus akan bertambah ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.